Malam itu, mimpi Bima begitu nyata hingga saat terbangun, ia berpikir, wah, gawat, sepertinya aku mabuk sampai berhalusinasi. Kepalanya berdenyut begitu hebat sehingga ia tak punya tenaga sedikit pun untuk bangkit dari tempat tidur. Pria itu dengan susah payah membalikkan badannya ke samping dan perlahan-lahan bangkit. Pasti ada obat di suatu tempat. Ia membuka laci meja di samping tempat tidur, meraba-raba isinya dengan tangan. Setelah melarutkan tablet obat di segelas air, Bima meminumnya dan kembali berbaring. Ayah. Malam itu ia memimpikan ayahnya. Sang ayah tampak marah pada putranya, memakinya dan mencelanya atas perlakuannya terhadap sang ibu. Kamu egois dan bajingan, kata ayahnya, sementara Bima berdiri di hadapannya seperti bertahun-tahun yang lalu saat masa kecilnya, tak berani mengangkat kepala. Ibumu mengorbankan seluruh hidupnya untuk membesarkanmu, ia bahkan menahan diri untuk tidak membeli baju baru demi kamu, tapi kamu. Mimpi itu begitu nyata hingga Bima hampir merasakan tamparan yang dilayangkan ayahnya secara fisik. Pada saat itu, seharusnya ibunya muncul untuk membelanya. Sang ibu selalu melindunginya dari semua orang, menenangkan ayahnya saat marah, membelanya di depan guru sekolah, dan memarahi anak-anak tetangga yang merebut sepedanya. Di mana ibu? Ayahnya semakin murka, sepertinya sebentar lagi Bima akan dihajar habis-habisan. Tapi sang ibu tidak ada dalam mimpi itu. Ia tak kunjung datang untuk menyelamatkan putranya. Kesadaran itu membuat hatinya dingin, rasa takut melumpuhkan tubuhnya, dan keringat dingin membasahi dahinya. Bima terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Pria itu sudah tidak bertemu ibunya selama 5 tahun. Mungkin ibu sudah meninggal, pikirnya, dan pikiran itu membuat kepalanya semakin sakit. Bima perlahan-lahan mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar. Lambat laun, ia mulai mengingat semua yang terjadi kemarin. Kemarin, Juru Sita datang ke kantornya membawa surat pemberitahuan bahwa perusahaannya bukan lagi miliknya. Rekening-rekeningnya dibekukan, dan ia harus meninggalkan apartemennya dalam waktu 10 hari. Apa-apaan ini? Kalian sudah gila? Bima Suryo Wicaksono mengamuk. Cepat pergi dari sini atau saya panggil satpam. Pria itu baru saja akan meraih telepon untuk menghubungi kepala keamanan, tetapi seorang petugas berseragam menyodorkan surat keputusan kepadanya. Apa ini? Kenapa kalian memberikan kertas-kertas ini? Pergi sana. Sambil membaca apa yang tercetak di lembaran putih itu, Bima menjadi bingung. Dalam surat itu tertulis bahwa pemilik baru perusahaan adalah Riana Wulandari. Tunggu sebentar, kata pria itu dengan nada yang lebih ramah. Bolehkah saya menelepon pemiliknya? Maksud saya, Riana Wulandari yang tertulis di surat ini, saya akan coba mencari tahu semuanya. Saya kenal dia. Silakan, kata petugas berseragam itu dengan acuh tak acuh. Tapi tolong jangan lama-lama, kami sedang bertugas. Bima dengan gugup menekan nomor Riana, tidak mengerti apa yang telah terjadi dan mengapa Riana menjadi pemilik perusahaannya. Ini pasti salah paham, pikirnya. Sejenak, pria itu berpikir bahwa ia sedang dikerjai seperti dalam acara televisi terkenal. Sebentar lagi pintu akan terbuka dan kru kamera akan masuk, semua orang akan berteriak serempak, ini cuma prank. Terdengar suara sopan di telepon, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, sial, umpatnya. Anda hanya boleh mengambil barang-barang pribadi. Sisanya harus tetap berada di ruangan ini. Melihat usaha Bima untuk menelepon pemilik baru tidak membuahkan hasil, Juru Sita itu menunjuk ke arah pintu. Silakan. Masih tidak mengerti apa-apa, pria itu berjalan menuju pintu. Sambil keluar, ia bergumam. Saya akan menelepon pengacara saya. Saya akan selesaikan semua ini. Ini pasti salah paham. Itu hak Anda, jawab petugas berseragam itu dengan tenang sambil mengunci pintu di belakang Bima. Selamat tinggal. Setelah keluar dari kantor, Bima menekan nomor Gilang. Gilang adalah teman masa kecilnya. Lang, kita harus ketemu, kata pria itu ketika suara temannya terdengar di telepon. Aku ada masalah. Beres, bro, jawab Gilang. Di mana dan kapan? Ayo ke bar langganan kita di Kemang. Sekarang. Datang secepatnya. Oke, aku segera ke sana.
Ketika Gilang masuk ke bar, Bima sudah hampir menghabiskan sebotol whisky. "Minum?" tanyanya pada temannya, dan tanpa menunggu jawaban, ia menuangkan sisa whisky ke dalam gelas. "Mas, tambah 1 botol lagi, sama cemilannya, ya." "Waduh, tampangmu berantakan banget, bro." Gilang menatap temannya dengan kritis. "Ada acara apa sampai mabuk begini? Kamu nggak akan percaya. Hari ini aku diusir dari kantorku sendiri. Dan katanya rekeningku diblokir, dan aku harus keluar dari apartemen dalam 10 hari. Kamu bayangin, diusir dari perusahaan sendiri, nggak boleh masuk apartemen lagi." "Aku nggak ngerti," jawab Gilang dengan tenang. Ia menenggak minumannya dan menggigit sepotong jeruk nipis. "Setahuku semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah." "Aku juga nggak ngerti," kata Bima dengan lidah yang sudah mulai keluh. "Tapi yang paling penting, Lang, kamu belum tahu yang paling penting. Mereka menunjukkan surat yang menyatakan aku bukan lagi pemilik perusahaan, dan pemilik barunya, coba tebak siapa?" Gilang menatap temannya dengan penuh minat, yang sudah menuang minuman dari botol yang baru diantar pelayan. Pria itu meminum whiskinya sampai habis, mengosongkan gelasnya, lalu mencoba memfokuskan pandangannya ke mata Gilang. Pemilik baru perusahaan itu, Riana Wulandari, ia mengucapkan kata-kata itu dengan nada sinis dan perlahan, sengaja memanjangkan setiap suku kata agar Gilang lebih cepat mengerti. "Riana pacarmu, kok bisa?" Gilang tampak terkejut. "Apa kamu balik nama perusahaan itu atas namanya? Kamu gila, ya? Cukup sudah aku membiayai semua butik, salon spa, dan liburannya ke luar negeri. Aku nggak akan pernah kepikiran hal seperti itu. Lalu bagaimana dia bisa jadi pemilik perusahaan dan apartemenmu?" Gilang ikut minum. "Aku tahu." Bima memukul meja dengan kepalan tangannya, menarik perhatian pengunjung bar lainnya. Petugas keamanan di dekat pintu menegang, siap siaga jika harus mengusir pengunjung yang mabuk itu. "Ayo kita tanya langsung padanya." Ia mengeluarkan ponselnya, menekan nomor Riana, yang di kontaknya tertulis "sayangku." Tapi nomor itu masih tidak aktif. "Nggak diangkat," umpat pria itu. "Mungkin lagi di spa," usul Gilang. "Biasanya cewek-cewek mematikan ponsel di sana." "Sialan dia." Bima kembali menuangkan minuman ke gelas. Keesokan paginya, ia berusaha keras mengingat apa yang terjadi selanjutnya. Melihat pria itu sudah sangat mabuk, untuk menghindari masalah, petugas keamanan meminta kedua teman itu untuk keluar. Bima marah, mencoba berkelahi dengan satpam. Gilang dengan susah payah menyeretnya keluar, dibantu oleh petugas keamanan. Gilang memasukkan Bima ke dalam taksi dan ia sendiri duduk di kursi depan. Setelah itu, Bima tidak ingat apa-apa lagi. Ia terbangun di tempat tidurnya sendiri, dengan kesadaran bahwa tempat tidur itu bukan lagi miliknya. Sambil berjalan tanpa alas kaki, pria itu menuju dapur, berharap ada minuman di kulkas. Ia membuka pintu kulkas. "Sialan kau, Gilang. Teman macam apa kamu? Setidaknya tinggalkan sesuatu untukku menghilangkan pening," pikir Bima, tidak menemukan apapun yang bisa membantunya memulihkan diri. Dengan napas berat, ia menuju kamar mandi untuk meringankan kondisinya dan kembali normal. Guyuran air menyegarkan tubuhnya. Tiba-tiba, ingatan Bima memberitahunya bahwa dalam surat yang diberikan oleh jurusita, tidak ada sepatah kata pun tentang mobilnya. "Ah, aku akan ke tempat Riana sendiri. Biar dia jelaskan bagaimana dia bisa dengan liciknya merebut perusahaanku," pikir pria itu sambil mengeringkan tubuhnya dengan handuk tebal. Ia buru-buru meminum secangkir kopi, mengenakan jeans dan kaos, lalu keluar dari apartemen. Mobilnya tidak ada di halaman. Bima teringat bahwa ia meninggalkannya di dekat kantor. Setelah sampai di pusat perkantoran dengan taksi, ia dengan lega melihat jeepnya terparkir di tempatnya. Dari dalam mobil, pria itu memutuskan untuk menelepon kantor. "Selamat pagi, Pak Bima," jawab suara ramah sekretarisnya, Lucy, di telepon. "Apa ada orang di ruanganku?" tanyanya. "Tidak ada, Pak. Hanya saya di ruang resepsionis, belum ada yang datang," jawab Lucy. "Bapak kapan akan datang?" Tanpa menjawab pertanyaan gadis itu, ia mengajukan pertanyaan lain. "Riana tidak ada?" "Tidak ada, Pak."
Seperti yang saya bilang, tidak ada siapa-siapa. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Bima terdiam sejenak. Oh ya, Lucy, tutup saja semuanya dan pulanglah, istirahat dulu. Nanti saya hubungi kalau ada kabar baru. Pria itu memutar kunci kontak dan keluar dari tempat parkir. Ia bertekad bulat. Sekarang Riana akan menjelaskan semuanya. Ia begitu mempercayainya, seperti mempercayai dirinya sendiri. Bagaimana bisa Riana melakukan semua ini padanya? Jeep itu melaju kencang di jalan raya, menyalip mobil, bus Transjakarta, dan bus kota, sementara Bima membayangkan Riana akan berkata, sayang, ini cuma bercanda, dan semuanya akan kembali seperti semula. Memasuki lobi apartemen tempat kekasihnya tinggal, Bima menekan tombol lift, tapi lift tak kunjung datang. Ia menunggu sejenak dan memutuskan untuk naik tangga ke lantai 8. Bel di apartemen gadis itu berbunyi dengan nada ceria. Tidak ada yang membuka. Bima menekan tombol lagi. Akhirnya, pintu terbuka. Di ambang pintu berdiri Riana. Kamu ngapain di sini? Tanyanya. Bima mendorongnya dan masuk ke dalam. Harusnya aku yang bertanya, kamu ngapain? Kemarin aku baru tahu kamu merebut perusahaan dan apartemenku, serta mengambil alih semua rekening bankku. Pria itu berjalan ke ruang tamu. Riana mengikutinya, tergesa-gesa merapikan kimononya. Kenapa diam? Kenapa cuma melotot begitu? Gadis itu menatap Bima dengan bingung dan ketakutan. Tiba-tiba, pintu kamar tidur terbuka dan Gilang keluar dari sana. Sekarang, giliran Bima yang kebingungan. Kamu ngapain di sini? Tanyanya, tergagap melihat penampilan temannya. Seperti yang kamu lihat, tidur, jawab Gilang. Kenapa di sini? Bima masih tidak mengerti. Gilang berjalan ke bar, mengambil sebotol anggur dan 3 gelas. Ia perlahan membuka botol itu dan menuangkan cairan merah, menyodorkan 1 gelas kepada Riana, dan menyesap dari gelas lainnya. Minum? Aku menyetir, jawab Bima. Absurditas situasi ini membuatnya tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Tapi hal yang paling mengerikan sudah mulai ia sadari. Sahabat baiknya tidur dengan pacarnya, dan pacarnya entah bagaimana telah merampas semua yang ia hasilkan selama bertahun-tahun terakhir. Kalian bisa jelaskan sesuatu padaku? Bima menjatuhkan diri ke sofa, melipat tangan di dada, dan bersiap mendengarkan penjelasan dari kekasih dan sahabatnya. Aku tanya kalian berdua. Ia meninggikan suaranya, menatap bergantian ke arah Riana dan Gilang. Jangan teriak-teriak di sini, kata Gilang dengan tenang. Ini bukan rumahmu, lagi pula, kamu sudah tidak punya rumah sekarang. Apartemen ini, sama seperti perusahaan, adalah milik Riana. Jadi, bukan kepentinganmu untuk membuat keributan di sini. Kalau kamu bersikap baik, kami akan memberimu sedikit uang untuk bertahan hidup. Kalian akan memberiku uang? Bima melompat dari sofa, mencengkeram leher Gilang dan mulai mengguncangnya. Tapi pria itu mendorongnya dengan begitu kuat hingga Bima terlempar kembali ke tempatnya semula. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk. Jadi, ini semua perbuatanmu? Kamu yang membuatku kehilangan segalanya? Akhirnya Bima sadar bahwa semua ini bukan lelucon, bukan prank. Menurutmu bagaimana? Tanya Gilang sinis. Riana tidak akan bisa melakukan ini sendirian, otaknya tidak cukup pintar. Tapi, dia punya banyak bakat lain. Iya kan, Riana? Gilang merangkul pinggang gadis itu dan memeluknya erat. Ia tampak seperti pemenang di samping Bima yang lesu, bengkak karena mabuk semalam, dan terhina. Bagaimana bisa, Lang? Kita kan teman sejak kecil, tanya Bima dengan suara lirih. Teman? Gilang melepaskan Riana dan mendekati Bima yang duduk di sofa. Ia membungkuk di atasnya, tatapannya menjadi jahat dan tajam. Apa teman bersikap seperti itu? Kamu selalu bersikap seperti raja, selalu mengambil yang terbaik untuk dirimu sendiri. Aku harus puas dengan apa yang tersisa. Kamu punya pacar-pacar terbaik, pakaian terbaik, bahkan mobilmu sudah dihadiahkan orang tuamu sejak semester pertama kuliah. Aku selalu menjadi bayanganmu, selalu bergegas menolong setiap kali kamu merengek. Gilang, tolong. Seperti kemarin, aku juga datang begitu kamu memanggil.
Tapi itu yang terakhir kali. Apa yang kamu bicarakan? Diam dan dengarkan. Sekarang aku yang akan mengelola perusahaan. Riana hanya formalitas, tanpanya aku tidak akan bisa merebut bisnismu. Kamu kan jatuh cinta setengah mati padanya, dasar bodoh. Lagi pula, kamu selalu menuruti emosi dan tidak pernah bisa berpikir dengan kepala dingin. Kamu juga terlalu banyak bicara dan sombong. Kamu tidak punya naluri untuk melindungi diri, Bima. Di zaman sekarang, kita tidak bisa mempercayai siapapun, mengerti, bahkan wanita yang tidur denganmu. Dan kamu suka sekali menceritakan kesuksesanmu. Jadi, berapa yang kamu butuhkan untuk awal-awal? Aku tidak pelit, aku bisa memberimu beberapa puluh juta rupiah dari rekeningmu yang dulu. Persetan denganmu. Bima bangkit dari sofa, menatap tajam pada mantan sahabatnya, lalu mengalihkan pandangannya ke Riana. Dasar wanita murahan, tetap saja murahan. Kamu pikir dia membutuhkanmu? Dia akan menukarmu dengan gadis lain yang kakinya lebih panjang begitu ada kesempatan. Cukup, potong Gilang. Pergi dari sini, cepat pergi, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Gilang mendorong Bima ke arah pintu keluar. Kembali ke apartemennya, ia mengambil koper dan mulai mengemasi barang-barangnya. Di dalam hatinya, kotoran hitam pekat yang bau, menjijikkan, dan tak tertahankan menyebar. Setelah menyeret koper ke lorong, Bima kembali ke kamar tidur dan membuka brankas. Untungnya, ia cukup cerdas untuk menyimpan sedikit uang tunai. Ia memasukkan beberapa tumpuk uang ke dalam koper, membuka pintu, dan keluar dari apartemen. Pria itu tidak punya tujuan. Selama beberapa jam ia berkeliling kota, berpikir mungkin bisa tinggal di sebuah resort di puncak. Ide itu sendiri tidak buruk, tapi Bima tidak ingin sendirian. Ia perlu bicara. Sendirian di alam, teman bicaranya hanya bisa sebotol minuman keras, dan pria itu jelas tidak ingin minum lagi. Tanpa sadar, ia sudah keluar dari kota. Mimpi buruk semalam muncul kembali di benaknya. Kenapa ibunya tidak muncul dalam mimpinya? Padahal ibunya selalu membelanya ketika ayahnya marah. Tiba-tiba, sebuah keputusan muncul dengan sendirinya. Ia akan pergi ke desa terpencil tempat ia mengantar ibunya 5 tahun yang lalu. Sudah waktunya untuk meminta maaf atas segalanya, untuk bertobat karena telah menyingkirkan wanita tua itu agar bisa hidup sesuka hatinya. Ia akan berlutut dan memohon agar dimaafkan, asalkan ibunya masih hidup. Ibu Bima, Lestari, berasal dari sebuah desa di dataran tinggi Jawa Tengah. Orang tuanya tinggal di sebuah desa di lereng gunung, dekat dengan cagar alam, bekerja di perkebunan teh milik negara. Berbeda dengan keluarga lain yang memiliki 5 atau 6 anak, orang tua Lestari tidak punya banyak anak. Setelah melahirkan anak perempuan, Ibu Lestari menjalani operasi yang rumit dan tidak bisa memiliki anak lagi. Setelah bersedih karena selalu menginginkan beberapa putra, sang ayah akhirnya pasrah, tapi Lestari tumbuh menjadi anak yang sangat penurut. Ia membantu ayah dan ibunya dalam segala hal, menimba air, menumpuk kayu bakar, menyiangi rumput di kebun. Lambat laun, ayahnya bahkan mulai mengajaknya berburu dan memancing. Sementara ibunya berusaha mengajarkan keterampilan perempuan dalam memasak. Di malam-malam musim dingin yang panjang, mereka bersama-sama menenun benang, merajut, dan menjahit pakaian hangat, kaos kaki, sarung tangan, topi, dan rompi. Setelah lulus SMP, Lestari berniat pergi ke ibu kota. Desa itu perlahan-lahan mulai mati. Para pemuda pergi merantau, rumah-rumah menjadi usang ditinggal pemiliknya. Setelah mapan di kota, anak-anak akan membawa orang tua mereka yang sudah lanjut usia untuk tinggal bersama. Mengetahui rencana putrinya, Ibu Lestari memohon, "Nak, bagaimana kami tanpamu nanti? Siapa yang akan memberi kami segelas air di hari tua? Nanti aku masuk sekolah kejuruan atau akademi, setelah lulus aku akan bekerja dan membantu kalian." "Jangan menangis, Bu," kata ayahnya. "Memang tidak ada masa depan untuk anak gadis di sini. Kemarin aku dengar kantor pos juga akan ditutup. Kita harus menempuh 40 km untuk mengambil uang pensiun. Biarkan dia pergi. Jika Tuhan menghendaki, dia akan menjadi orang sukses." Dengan pasrah, sang ibu membantu putrinya mengemasi barang-barang. Pada hari yang ditentukan,
Mereka mengantarnya dengan sepeda motor ke stasiun kereta api. Sebulan kemudian, mereka menerima telegram, "Bapak, Ibu, aku diterima di akademi." Air mata berlinang di mata sang ibu. Ayahnya menenangkannya, "Lestari kita bukan anak bodoh, dia akan belajar dan menjadi orang sukses. Mungkin dia akan membawa kita tinggal bersamanya." "Kemana kita akan pergi, Pak?" "Ke ibu kota." Isak sang ibu. "Bagaimana kita bisa meninggalkan kebun dan ternak kita?" Lestari terbiasa dengan kehidupan ibu kota. Setelah lulus, ia bekerja di sebuah pabrik di bagian personalia. Di sana ia bertemu dengan suaminya, Suryo. Dia adalah seorang mandor di bengkel produksi. Selama lebih dari setahun pria itu mendekati gadis itu. Ia 10 tahun lebih tua. Jadi Lestari sangat malu dengan pria dewasa ini, tetapi ia gigih. Dan 1,5 tahun kemudian, Lestari dan Suryo menikah dengan mengadakan pesta pernikahan yang sederhana. 3 tahun kemudian, manajemen pabrik memberikan apartemen kepada keluarga muda itu. Saat itulah, mereka mulai berpikir untuk memiliki anak. Namun, tahun-tahun berlalu dan Lestari tidak kunjung hamil. Dokter mengatakan bahwa ia sepenuhnya sehat dan tidak mengerti apa penyebab pasangan itu tidak memiliki anak. 10 tahun telah berlalu sejak Lestari meninggalkan desa asalnya, meninggalkan orang tuanya. Ia terus-menerus menulis surat kepada mereka, dan ayah ibunya selalu membalas. Namun, ia tidak pernah bisa pulang untuk mengunjungi mereka. Ibu kota dengan ritme hidupnya yang gila tidak melepaskannya. Namun, Lestari akhirnya kembali ke desa, tetapi alasannya sama sekali tidak menyenangkan. Suatu hari, ia menerima telegram dari ayahnya yang mengabarkan bahwa ibunya telah meninggal. Mengambil cuti dari pekerjaan, ia dan suaminya membeli tiket kereta api dan pada hari yang sama berangkat untuk pemakaman. Berjalan di jalanan desa menuju rumah masa kecilnya, Lestari terkejut melihat betapa semuanya telah berubah. Jendela-jendela rumah yang miring ditutupi papan, taman-taman depan tidak lagi dihiasi bunga-bunga yang mekar, dan di halaman tidak terdengar lagi lenguhan sapi atau kokok ayam. Desa itu sedang sekarat. Di dekat gerbang rumah ayahnya, beberapa tetangga berdiri, kebanyakan adalah orang-orang tua yang mengenakan selendang hitam di kepala mereka. Lestari masuk ke dalam rumah. Di atas beberapa bangku, terbaring peti mati berisi jenazah ibunya. Wanita muda itu menangis. Duduk di sebelahnya, ia mengelus kepala dan tangan ibunya, menatap wajahnya yang tenang dan damai. Ibunya seolah-olah sedang tidur nyenyak, hanya saja dari tidur ini tidak akan pernah ada kebangkitan. Setelah acara tahlilan, ketika para tetangga sudah pulang, Lestari dan Suryo duduk di meja bersama sang ayah. "Begitulah, Nak, ibu kita telah tiada," kata pria itu lirih. "Dia sakit, itu sudah jelas. Sayang sekali dia tidak sempat melihat cucu." "Ayah, kami belum bisa punya anak," keluh Lestari. Ia melihat tatapan mencela dari suaminya dan menundukkan kepala. "Apa kata dokter?" tanya sang ayah. "Mereka bilang kami berdua sehat," jawab putrinya sambil mengangkat bahu. "Mungkin belum waktunya kami menjadi orang tua." "Bukan soal waktu," desah sang ayah. "Dosa-dosa yang menghalangi." "Dosa apa yang kami punya, ayah?" Lestari menjadi cemas. "Mungkin dosa leluhur. Dosanya bisa berlanjut hingga beberapa generasi, dampaknya tidak langsung terasa. Tapi ada baiknya untuk bertobat atas dosa-dosa leluhur." "Baiklah." Keesokan paginya, sang ayah membangunkan pasangan yang sedang tidur itu dan membawa putri serta menantunya ke hutan. Mereka berjalan lama menyusuri jalan setapak yang sempit hingga sampai di sebuah air terjun. Aliran air yang deras jatuh dari tebing tinggi ke bawah, menciptakan semburan pelangi di bawah sinar matahari. Di kolam di kaki air terjun, airnya tenang, memungkinkan untuk melihat pantulan wajah yang sedikit bergetar karena hembusan angin. "Lepaskan pakaian kalian," perintah sang ayah. "Celupkan diri kalian 3 kali ke dalam air dan berdoa." "Tapi saya bukan orang yang taat beragama," Suryo mencoba membantah mertuanya. Seluruh ritual ini terasa konyol baginya. "Ucapkan saja 3 kali, Tuhan, ampuni aku," kata pria itu dengan tegas sambil merapikan janggutnya yang memutih. "Semoga dia mendengarmu, wahai orang yang tidak beriman." Lestari dan Suryo turun ke kolam air terjun dan melakukan semua yang diperintahkan sang ayah.
Mereka kembali ke rumah dalam diam, masing-masing memikirkan sesuatu. Saat makan malam, sang ayah berkata, orang-orang tua dulu bilang, jika seseorang dalam keluarga meninggal dan pada tahun yang sama seorang anak lahir, berarti Tuhan telah mengampuni semua dosa almarhum. Tuhan itu Maha Pengasih. Semoga Dia mengampuni ibu kalian dan memberi kalian seorang anak. Suryo menatap mertuanya dengan heran. Lestari hanya berkata, semoga saja, ayah, semoga saja. Sebulan kemudian, wanita itu mengetahui bahwa ia hamil. Pada bulan Mei, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan, Bima. Pasangan itu sangat bahagia dan sangat menyayangi anak mereka. Kebahagiaan atas kelahiran putra mereka dibayangi oleh kematian ayah Lestari, kabar yang mereka terima dari tetangga setelah pemakaman. Selama 10 tahun tanpa anak, mereka berhasil menabung cukup uang, sehingga segera setelah kelahiran putra mereka, Lestari dan Suryo membeli apartemen 3 kamar di sebuah perumahan baru, di mana Bima mendapatkan kamar sendiri. Suryo cepat sadar dari euforia menjadi seorang ayah. Ia mencoba mendidik putranya untuk bekerja keras, bertanggung jawab, dan mampu membela diri. Tapi Lestari, seperti induk ayam, terus memanjakannya. Kamu terlalu keras pada Bima, Mas, katanya pada suaminya, yang memaksa putra mereka yang berusia 3 tahun untuk membuang sampah. Dia kan masih sangat kecil. Tidak apa-apa, kalau bisa mengangkat cangkir, bisa juga membawa kantong sampah. Pada akhir pekan, sang ayah membawa putranya ke taman untuk lari pagi, memaksanya melakukan push-up dan pull-up di palang, dan pada usia 5 tahun, ia mendaftarkannya ke sasana tinju. Namun, setelah putranya mendapat memar pertama saat latihan, sang ibu dengan tegas menolak mengantarkan anaknya ke sasana tinju. Kamu mau membuat putra satu-satunya cacat? Bantahnya terhadap argumen suaminya bahwa anak laki-laki harus tumbuh menjadi pria sejati. Suryo sangat mencintai istrinya, sulit baginya untuk berdebat dengannya. Pria itu berusaha menghindari alasan sekecil apapun untuk bertengkar. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, Lestari berhasil memenangkan hak untuk mendidik putranya sesuai keinginannya. Bima tidak pernah kekurangan apapun, mainan terbaik, sepeda, pakaian bagus yang dibeli di toko-toko bermerek, semua itu ia dapatkan seolah-olah sudah sewajarnya. Namun, Bima bukanlah anak yang bodoh. Di sekolah, ia belajar dengan baik, nilainya selalu bagus. Para guru memuji murid yang cerdas itu. Hanya saja disiplinnya kurang. Bersama temannya, Gilang, yang tinggal di blok sebelah, mereka terus-menerus menciptakan kenakalan baru. Suatu kali, mereka membeli tikus di toko hewan dan memasukkannya ke dalam laci meja guru. Ketika guru itu membukanya untuk mengambil buku catatan, ia hampir pingsan. Sang ibu dipanggil menghadap kepala sekolah. Dengan wajah memerah, ia meminta maaf atas kelakuan putranya, berjanji akan berbicara serius dengannya di rumah. Keesokan harinya, Bima dan Gilang memecahkan jendela ruang guru dengan melemparkan bola basket ke arahnya. Kali ini, Lestari harus menceritakan semuanya kepada suaminya. Kepala sekolah dengan tegas memerintahkan untuk segera mengganti kaca jendela yang pecah, dan wanita itu sendiri tidak sanggup melakukannya. Sebagai hukuman, Bima dilarang keluar rumah selama seminggu penuh. Selama liburan musim semi, ia duduk di rumah, memandangi anak-anak laki-laki bermain di halaman dari jendela. Namun, masa kecil putra Lestari tidak lebih buruk dari anak-anak lain. Di kelas 3 SMP, Bima dihadiahi motor bebek untuk ulang tahunnya. Dan setelah menyelesaikan tahun pertama kuliah, ayahnya membelikannya sebuah mobil Avanza baru. Orang tua sangat mencintai putra mereka. Dan sekeras apapun mereka mencoba mendidiknya dengan ketat, mereka tetap memenuhi tuntutannya yang terus meningkat. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi, pemuda itu bekerja di sebuah perusahaan dagang besar. Aku tidak akan membungkuk seumur hidup untuk orang lain, katanya kepada orang tuanya. Aku akan menimba pengalaman, mencari tahu bagaimana semuanya berjalan, dan kemudian aku akan membuka perusahaanku sendiri. Ayahnya saat itu sudah pensiun, tetapi masih terus bekerja. Setelah menempuh perjalanan karir yang panjang dari pekerja biasa menjadi mandor dan kemudian kepala produksi, ia menganggap perdagangan adalah pekerjaan yang tidak serius. Pria itu berulang kali membujuk putranya untuk bekerja di pabrik di Departemen Perencanaan Ekonomi.
Tapi Bima hanya menepisnya. Pabrik ayah itu sudah ketinggalan zaman, kata Bima. Masa depan ada di bisnis. Sang ayah hanya bisa menggelengkan kepala. Ia menganggap bahwa dalam bisnis hanya ada preman, dan orang jujur harus bekerja untuk kemakmuran negara. Ia sendiri hidup seperti itu sampai hari terakhirnya, setiap pagi berjalan menuju gerbang pabrik. Ayah Bima meninggal tanpa menyebabkan penderitaan yang lama bagi siapapun. Suatu hari ia tertidur dan tidak pernah bangun lagi, meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Tahun itu, Bima genap berusia 30 tahun. Setelah pemakaman ayahnya, Bima merasa menjadi kepala keluarga. Ia merasa sudah saatnya ia mengambil keputusan. Ia keluar dari perusahaan. Berhari-hari ia duduk di kamarnya di depan komputer. Suatu hari ia berkata pada ibunya, "Aku tahu, ayah dan ibu punya tabungan. Aku memutuskan untuk membuka perusahaanku sendiri, dan aku ingin meminta uang darimu." "Banyak yang kamu butuhkan?" tanya Lestari. "Semakin banyak, semakin baik. Perlu sewa kantor, beli peralatan, dan untuk modal barang pertama." "Tentu saja, Nak," setuju sang ibu, yang tidak terbiasa menolak permintaan Bima. Setahun kemudian, Bima sudah menjadi direktur sebuah perusahaan dagang yang, meskipun tidak menghasilkan keuntungan luar biasa, bekerja dengan cukup sukses. Ada beberapa puluh karyawan yang gajinya dibayar tepat waktu oleh putra Lestari. Karyawan yang sangat giat bahkan diberi bonus dan paket liburan ke Bali. Ia tidak terburu-buru mengembalikan uang yang diberikan ibunya untuk membuka bisnis. Lestari pun tidak memintanya. Ia senang putranya melakukan apa yang ia sukai, dan berhasil. Waktu berlalu, dan suatu hari, setelah pulang, Bima berkata pada ibunya, "Hari ini aku akan membawa seorang gadis ke rumah. Tolong siapkan makan malam." Lestari tersenyum. Ia sudah lama menunggu putranya berpikir untuk menikah. Selama ini, di rumah tidak ada orang lain selain temannya, Gilang, yang sudah seperti saudara kandung sejak kecil. Dan tiba-tiba, Bima akan membawa seorang gadis. Mungkin mereka bahkan akan mengumumkan bahwa mereka akan menikah. Lestari pasti akan memberkati pasangan muda itu agar semua dalam hidup mereka baik-baik saja. Ia sangat ingin menimang cucu. Putranya sudah berusia lebih dari 30 tahun, tetapi bahkan tidak memikirkan tentang anak. Bima bertemu Riana di sebuah klub malam. Gadis yang memesona dengan gaun pendek ketat itu langsung menarik perhatiannya. Cantik, dengan tatapan menantang, ia adalah tipe gadis yang sering disebut kakinya jenjang atau cantik luar biasa. Ia duduk di bar dan perlahan-lahan menyeruput koktailnya. "Sendirian?" tanya Bima dan duduk di sebelahnya. Gadis itu memandangnya dengan tatapan menilai. Sepertinya, pemuda itu menarik baginya. Berpakaian rapi, terlihat menarik. Dan ketika ia mengeluarkan dompet dari sakunya, mengambil selembar uang besar, dan menyodorkannya kepada bartender sambil berkata, "Whisky untukku, dan untuk nona ini, sama seperti yang diminumnya." Gadis cantik itu tersenyum lebar. Bima memperkenalkan diri. "Riana," jawab gadis itu sambil sedikit memanjangkan namanya. "Kamu di sini sendirian? Kenapa bertanya?" Gadis itu jelas sedang menggoda kenalan barunya. "Untuk tujuan jangka panjang," kata Bima dan meletakkan telapak tangannya di pinggang Riana. "Hati-hati," peringatnya. "Aku bisa marah, loh." "Masa sih? Gadis semanis dan semenawan kamu bisa marah pada pria malang yang kesepian?" "Aku tidak akan pernah percaya." Bima mencoba bercanda. "Untuk perkenalan kita." Ia minum, mendorong gelasnya menjauh, dan berkata kepada bartender, "Mas, tambah lagi." Riana perlahan-lahan menyeruput koktailnya sambil menatap pria itu. "Kamu sendirian?" tanya gadis itu. "Tidak juga. Aku janjian dengan teman di sini, mau santai sedikit." "Capek kerja terus?" jawab Bima sambil menenggak whisky lagi. "Kasihan, pekerja keras ya." Riana membuat ekspresi wajah yang pura-pura kasihan. "Di mana si Bima yang malang ini bekerja sampai begitu lelah?" "Si Bima yang malang ini bekerja di perusahaannya sendiri." "Tunggu, Bima yang malang ini sama sekali tidak malang, tapi sangat kaya." Lidah pria itu mulai sedikit keluh. "Nah, itu dia temanku, Gilang." Gilang mendekati bar. Bima memperkenalkan pacar barunya kepada Gilang,
dan mereka pindah ke sebuah meja kosong di dalam. Bima menyadari bahwa ia semakin menyukai Riana, dan simpatinya tumbuh sebanding dengan jumlah minuman yang ia minum. Klub sudah akan tutup ketika mereka bertiga keluar. Riana memeluk leher Bima dan berbisik, "Mau melanjutkan malam ini?" "Tentu saja mau," gumam Bima. "Kalau begitu, ayo ke tempatku." "Kamu punya minuman?" tanyanya sambil memeluk pinggang ramping Riana. "Pasti ada." Bima menghabiskan malam di tempat Riana. Keesokan paginya, dengan susah payah mengangkat kepala dari bantal, ia memutuskan untuk menelepon Gilang. Ia harus pulang, dan Gilang kemarin tidak minum terlalu banyak, mungkin ia bisa menjemputnya. Di telepon terdengar nada sambung yang panjang, tidak ada yang menjawab. "Sudah bangun sayang?" "Selamat pagi." Riana meregangkan tubuhnya dengan manis di tempat tidur. Ia meraih botol sampahnya yang sudah terbuka di meja samping tempat tidur, menuangkannya ke gelas, meminumnya, dan menyodorkannya kepada Bima. "Mau? Biar pusingnya hilang." "Yang lebih keras tidak ada?" tanya pria itu. Riana menggelengkan kepala, menyebarkan rambutnya di atas bantal. "Ya sudah. Lagi pula tidak bisa pulang." Bima setuju. "Naik taksi saja." "Atau kamu memang tidak mau pergi?" Riana memberi isyarat dengan jarinya. Bima jatuh ke dalam pelukan si cantik. Akhirnya melepaskan diri satu sama lain, mereka berbaring dalam diam, terengah-engah. Bima yang pertama kali memecah kesunyian. "Lapar nih. Masak sesuatu, yuk." "Tidak mau. Aku benci kompor dan semua yang berhubungan dengannya," tolak gadis itu dengan tegas. "Lebih baik kita pergi makan siang di luar." "Kemana? Ke restoran, misalnya?" "Ayo." Bima memutuskan bahwa malam yang indah ini harus diakhiri dengan indah pula. "Tapi aku telepon dulu, ya. Aku mandi dulu." Sambil melilitkan spray di tubuhnya, Riana berjalan menyusuri koridor. Lestari bergegas pulang dari kantor. Ia masih harus mampir ke toko untuk membeli keju dan sosis. Hari ini putranya akan membawa pacarnya untuk berkenalan. Pikiran itu membuatnya senang. Pasti gadis itu dari kantornya, pasti dia pintar, baik, dan sangat cantik. Tidak mungkin lain. Anaknya tidak akan pacaran dengan sembarang orang. Setelah berganti pakaian rumah, wanita itu mengenakan celemek dan mulai menyiapkan makan malam. Ia memasukkan ayam yang sudah dibumbui dengan nikmat sejak pagi ke dalam oven dan mulai menyiapkan hidangan pembuka. Di ruang tamu, ia memasang taplak meja yang indah, menata piring dan peralatan makan. Hampir semuanya sudah siap ketika bel pintu berbunyi. Ia bergegas ke lorong. "Bu, kami datang." Bima menyapa ibunya dengan gembira sambil mencium pipinya. "Kenalkan, ini Riana." "Senang bertemu denganmu," jawab wanita itu sambil tersenyum, mengamati gadis itu. Ia sama sekali tidak seperti gambaran calon menantu yang dibayangkan Lestari, mencolok, tinggi, dengan rok pendek. "Saya Lestari." Gadis itu tersenyum tanpa kata. Ia mengamati perabotan di lorong yang luas itu dengan penuh minat. "Kenapa kita berdiri di sini? Ayo masuk ke ruang tamu." Lestari mempersilakan putra dan pacarnya. "Saya sebentar lagi ke sana." Wanita itu pergi ke dapur, sementara Riana terus memutar kepalanya ke sana kemari. "Apartemen kalian bagus juga. Kalian tinggal berdua di sini?" "Iya, ayah sudah meninggal. Aku tinggal berdua dengan ibu," jawab Bima sambil membuka sebotol sampahnya. "Kenapa kamu tidak menikah?" tanya gadis itu. "Entahlah, belum terpikirkan. Mungkin belum bertemu dengan yang tepat, yang ingin aku habiskan seumur hidup bersamanya," jawab pria itu. "Kamu yakin? Atau mungkin ibumu tidak mengizinkan?" Riana tertawa. Bima menatapnya, tidak mengerti apakah ia bercanda atau serius menganggapnya anak mami. "Sudah, ibuku orang yang baik. Aku tidak ragu. Jangan khawatir." Gadis itu memeluk leher Bima dan menciumnya. Lestari masuk ke ruangan. Melihat pasangan muda itu, ia sedikit bingung. "Nah, semuanya sudah siap, kita bisa mulai makan." Di tangannya ada piring berisi ayam panggang. "Harum sekali, Bu," Bima mengendus. "Aku suka sekali kalau ibu memanggang ayam dengan resep andalan ibu." "Terima kasih, Nak," jawab Lestari,
mencoba mencairkan suasana yang sedikit kaku di meja makan. Ia menoleh ke Riana. Kalau Riana, suka masak apa? Boleh dong bagi resepnya. Riana menatap wanita itu dengan bingung, lalu ke Bima. Saya tidak suka masak, jawabnya. Saya lebih suka makan di restoran atau, paling tidak, pesan makanan siap saji. Giliran Lestari yang terkejut. Loh, kok begitu? Nanti bagaimana kamu akan memberi makan suami dan anak-anak? Tanyanya. Kan sudah terkenal, jalan menuju hati pria adalah melalui perutnya. Percayalah, pepatah itu benar. Jadi, ibu berhasil memikat ayah Bima berkat kepintaran memanggang ayam, tanya Riana tanpa ragu sambil meraih salad. Lestari terdiam sejenak, berhenti mengunyah. Pertanyaan itu terasa sangat kurang ajar dan tidak sopan baginya. Senyum perlahan memudar dari wajah wanita itu. Ia menatap Riana, yang sedang mengambil salad, tidak menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang salah. Merasakan kecanggungan situasi, Bima mencoba meredakannya. Bu, maksud Riana, ibu masakannya sangat enak, dan ayah pasti jatuh cinta pada ibu rumah tangga yang begitu baik. Ia menatap Riana, yang tersadar dan mengangguk. Iya, itu yang ingin saya katakan, katanya sambil terus mengunyah. Percakapan saat makan malam tidak berjalan lancar. Setelah minum teh dengan kue pai, Bima dan Riana bersiap-siap pulang. Aku antar Riana dulu, nanti aku kembali. Bima mencium pipi ibunya, yang terus membereskan piring dari meja. Ia tidak mengucapkan selamat tinggal pada tamunya, dengan seluruh sikapnya menunjukkan ketidaksukaannya pada pilihan putranya. Ketika Bima pulang, Lestari sudah bersiap-siap untuk tidur. Ia meminum obat penenang. Wanita itu tidak bisa menenangkan diri dari pacar Bima. Ia tampak tidak sopan, kasar, dan menantang. Sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Lestari sebagai calon menantunya. Bu, belum tidur? Tanya Bima sambil mengintip ke kamar ibunya. Bagaimana bisa tidur, nak, desahnya. Gara-gara temanmu itu, tensiku naik, terpaksa minum obat. Ah, ibu, kenapa sih semua dibikin rumit? Protes pria itu. Riana itu gadis yang normal. Gadis normal, tapi tidak mau berdiri di depan kompor. Biarkan saja. Sekarang memang bisa pesan makanan siap saji, pakaian bisa di laundry, dan kebersihan rumah juga bisa dikerjakan oleh orang yang terlatih khusus. Kenapa harus repot-repot? Itu tidak normal. Apanya yang tidak normal? Kalau seorang wanita ingin cantik dan terawat, bukan lelah karena terus-menerus memasak, mencuci, dan membersihkan rumah? Menurutmu aku lelah? Selama bertahun-tahun aku merawat ayahmu. Kemejanya selalu bersih dan disetrika, dia selalu makan enak. Dan bakso lezat yang kita buat bersama, apa kamu tidak ingat? Sedangkan pacarmu itu, mungkin tidak tahu, bagaimana orang normal membuat bakso, kue, dan dari mana pakaian bersih muncul di lemari. Bu, ini pilihanku dan hidupku, Bima mencoba berdebat dengan ibunya. Dia tidak butuh apa-apa darimu selain uang. Lihat saja dia, berpakaian seperti wanita. Hampir saja ia mengumpat, padahal tidak punya kebiasaan seperti itu. Astagfirullah. Seandainya ayahmu melihat gadis menor, berpakaian norak dan tidak sopan itu. Bima memutar matanya ke langit-langit. Aku mau tidur, besok harus bangun pagi-pagi. Ia keluar dari kamar ibunya, menutup pintu di belakangnya. Wanita itu masih duduk sejenak di depan meja rias, menatap wajahnya di cermin. Setelah kematian suaminya, ia terlihat sangat menua. Di wajahnya tampak bekas-bekas kelelahan. Mungkin aku harus pensiun, pikir Lestari. Ini bukan pertama kalinya ia berpikir untuk berhenti bekerja. Kesehatannya semakin sering menurun, dan penglihatannya semakin memburuk. Ditambah lagi dengan komputer yang sekarang harus ia pelajari. Bagi Lestari, itu sulit, sedangkan generasi muda dengan cepat masuk ke dalam proses kerja, dan tidak takut bekerja dengan program apapun, sudah diputuskan, besok aku akan bicara dengan atasan. Jika ada kandidat untuk posisiku, aku akan memberikan jalan bagi yang muda dan pensiun. Suasana hati Bima sedang gembira. Perusahaan dagangnya merayakan ulang tahun pertama. Sebagai direktur dan pemilik, ia melihat hasilnya. Keuntungan meningkat,
Mitra bisnis semakin banyak, dan di rekeningnya akhirnya mulai terkumpul jumlah yang mengesankan. Untuk merayakannya, pria itu memutuskan untuk berterima kasih kepada para karyawannya dan mengadakan pesta. Tim menyambut berita ini dengan antusias. Diputuskan untuk mengosongkan ruang rapat, menghiasnya, dan memesan catering dengan makanan ringan, minuman, dan hidangan dari restoran. Pada hari yang ditentukan, semua orang berkumpul untuk merayakan ulang tahun perusahaan. Gilang dan Riana juga diundang. Teman-teman, kolega sekalian, Bima Suryo Wicaksono menyapa hadirin. Saya senang kita bisa merayakan ulang tahun pertama perusahaan kita bersama-sama. Saya ingin berterima kasih karena sejak hari pertama kalian percaya pada kesuksesan bisnis kita dan melakukan segalanya agar bisnis ini berkembang, membawa kesuksesan dan keuntungan bagi kita. Terima kasih. Orang-orang bertepuk tangan dengan meriah. Aku tidak menyangka karyawanmu begitu mencintai dan menghormatimu, bisik Riana sambil memeluk leher Bima. Sepanjang malam, dengan seluruh sikapnya, ia menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ia memiliki hubungan langsung dengan direktur, bahwa ia bukan sekadar pacar, tetapi kekasihnya. Riana memiliki rencana jangka panjang untuk Bima, hanya saja ibunya bisa menjadi masalah. Beberapa hari yang lalu, Bima menghadiahi Riana sebuah mantel bulu mewah. Sebenarnya, hadiah itu dibeli bukan atas inisiatif Bima. Mereka sedang berkendara di kota dan Riana melihat sebuah butik pakaian berbulu, lalu meminta untuk mampir. Sayang, aku suka sekali mantel-mantel cantik. Pria itu tidak bisa menolak. Gadis itu membuatnya gila, dan ia tidak bisa menolak petualangan cinta dengan Riana. Sambil berjalan di antara gantungan-gantungan mantel, gadis itu mencoba satu persatu. Akhirnya, ia keluar menemui Bima, yang sedang minum kopi di sofa. Sambil berputar-putar, mantel bulu cerpelai biru itu sangat cocok untuk Riana yang tinggi dan langsing. Tapi label harga yang menggantung di lengan membuat Bima terkejut. Sayang, Riana cemberut dengan bibir yang dipoles lipstik merah menyala. Masa aku tidak pantas mendapatkan hadiah seperti ini darimu? Coba lihat yang lain, sayang. Dan sebaiknya angkanya kurang 10, usul pria itu. Tidak, aku mau yang ini. Sangat cocok untukku. Tidakkah menurutmu harga mantel ini tidak masuk akal? Jelas terlalu mahal. Di Eropa bisa dibeli jauh lebih murah. Bima mencoba membujuk gadis itu agar tidak membelinya. Tapi Riana tetap pada pendiriannya. Pria itu terpaksa setuju. Bungkus, katanya kepada pramuniaga. Suasana hati yang sedikit rusak membuat Bima tidak bisa ikut bersukacita atas barang baru Riana. Tapi tak lama kemudian, gadis itu berhasil mengangkat suasana hatinya dengan membawanya ke rumahnya. Ia kembali ke rumah lewat tengah malam. Kopi pagi yang disiapkan oleh Lestari menyegarkan dan membangkitkan semangat kerja. Bima keluar dari kamar mandi dan bergabung dengan ibunya. Wanita itu dengan penuh perhatian menyodorkan sepiring roti lapis kepada putranya. Kamu pulang larut kemarin? Lembur di kantor? Tanyanya. Tidak, jawab Bima singkat. Lalu di mana kamu? Bima meletakkan cangkirnya di atas meja, terdiam sejenak, lalu dengan nada kesal menjawab, Bu, aku bukan anak 5 tahun lagi. Apa ibu akan terus mengontrolku seumur hidup? Aku pergi kemanapun aku mau, pulang kapanpun aku mau. Apa urusan ibu? Tenanglah, aku hanya bertanya. Lestari bahkan terkejut. Sebelumnya, putranya tidak pernah meninggikan suara padanya. Biasanya kamu bahkan menceritakan bagaimana kamu menghabiskan waktu dengan Gilang. Bima bangkit dari meja, meninggalkan cangkir kopi yang belum habis. Aku berangkat, banyak pekerjaan. Maaf. Ia berbalik dan keluar dari dapur, bahkan tidak mencium ibunya sebagai salam perpisahan. Percakapan tidak berjalan lancar dan pagi itu terasa suram. Sebenarnya, Lestari ingin memberitahu putranya tentang keputusannya untuk pensiun. Kemarin ia telah berbicara dengan kepala bagian personalia di pabrik, dan ternyata ia sudah lama ingin menempatkan keponakannya di posisi Lestari. Hanya saja ia malu untuk mengatakannya, karena Lestari telah bekerja seumur hidup di satu tempat dan dihormati oleh atasan. Masalahnya terselesaikan dengan sendirinya. Dalam 2 minggu, wanita itu akan pensiun, memberikan tempat bagi generasi baru.
Sekarang ia penasaran bagaimana reaksi putranya. Pasti dia akan senang. Lestari sudah menyusun rencana. Pertama-tama, ia ingin membeli paket wisata ke panti pijat. Ia sudah lama ingin mengunjungi Bali, di Ubud. Benar, ia harus meminta Bima untuk mengembalikan sebagian uang yang ia pinjamkan setahun yang lalu untuk membuka bisnisnya. Tapi sepertinya bisnis putranya berjalan lancar dan ia akan memberikan uang itu. Kemudian, setelah kembali dari perjalanan, ia akan merenovasi apartemen. Perlu menyewa tim tukang yang baik agar semuanya dikerjakan dengan berkualitas dan cepat. Dan di apartemen yang sudah direnovasi, ia bisa menghabiskan sisa hidupnya. Begitulah rencana yang disusun Lestari, berencana untuk pensiun dari pekerjaan. Namun, malam itu Bima tidak pulang lagi. Setelah bekerja, ia pergi ke tempat Riana, membawa sampahnya favoritnya. Setelah bersantai, mereka berbaring berpelukan. Bima, bisik gadis itu. Iya? Jawabnya lemah. Kamu mau menikahiku? Apa maksudmu, ya atau tidak? Bisiknya lembut di telinga Bima. Iya, aku mau. Kapan? Riana tidak menyerah. Besok. Bima akhirnya sadar dan menatap gadis itu. Apa kita begitu buruk sampai harus terburu-buru? Tanyanya sambil meraih sebungkus rokok di meja. Aku sudah tahu, kata Riana dengan nada tersinggung. Aku sudah tahu, kamu sama seperti semua pria. Kamu datang kepadaku, datang lagi, lalu menikah dengan wanita biasa-biasa saja. Kenapa kamu berpikir begitu? Tanya pria itu sambil membuka jendela dan menyalakan rokok. Kalau kamu mau menikahiku, kamu pasti sudah melamarku. Apa aku ini gadis panggilan? Jangan bicara omong kosong, Bima menepis. Apa aku tidak memberimu uang, tidak membelikanmu hadiah, tidak memenuhi keinginanmu? Semua itu benar, tapi istri itu berbeda. Jika seseorang menikah, itu membuktikan cintanya. Kamu kan mencintaiku? Iya, aku mencintaimu. Baiklah, kalau kamu begitu menginginkannya, kita akan menikah. Ia mematikan rokoknya. Kalau begitu, kemarilah, kucingku. Bima tidak bisa menahan pesona Riana. Beberapa hari kemudian, Bima menjemput Riana setelah bekerja, dan mereka pergi ke rumahnya untuk memberitahu Lestari tentang niat mereka untuk menikah. Untuk acara ini, gadis itu mengenakan mantel bulu baru yang dibelikan Bima. Biar ibunya tahu bahwa Bima tidak pernah pelit padanya. Lestari tidak mengharapkan tamu. Hari ini ia merasa tidak enak badan. Tekanan darahnya naik dan ia harus minum obat. Ia berbaring di sofa di ruang tamu dan menyalakan televisi dengan suara pelan. Ketika terdengar suara pintu terbuka di lorong, wanita itu tidak bangkit. Ia tahu itu putranya yang datang. Bu, di rumah? Kami datang, teriak Bima dari lorong sambil membantu Riana melepaskan pakaian luarnya. Menyadari bahwa putranya tidak kembali sendirian, Lestari bangkit dari sofa. Bima dan Riana masuk ke ruang tamu. Halo, ibu lagi istirahat? Tanya pria itu. Iya, rasanya kurang enak badan, jawab sang ibu. Cela sort, Bu Lestari. Riana mencoba bersikap sopan, tapi tetap saja menimbulkan emosi negatif pada Lestari, yang dengan susah payah ia sembunyikan. Halo, Riana. Silakan masuk. Saya buatkan teh dulu. Wanita itu baru saja akan pergi ke dapur, tapi Riana mendahuluinya. Jangan repot-repot, Bu. Ibu istirahat saja, biar saya yang siapkan semuanya. Aiwae, Bima, pergi sana. Ia menepuk punggung Riana sedikit ke bawah, tapi Lestari melihat gerakan putranya dan mengerutkan kening, merasa semakin tidak suka pada gadis ini. Ketika semua orang duduk di meja, Riana menyikut Bima. Ia tidak sabar agar Bima memberitahu ibunya bahwa mereka akan segera menikah. Bu, Riana dan aku ingin memberitahumu sesuatu, Bima memulai. Mencoba mempertahankan nada serius, tapi sedikit ragu. Kenapa kamu ragu-ragu, Bima? Bu Lestari, kami akan menikah, kata gadis itu dengan lantang dan jelas, tidak menunggu sampai calon suaminya berani mengumumkan berita itu. Lestari menghela napas dan menatap cangkir tehnya. Dasar perempuan licik, pikirnya. Bu, besok kami akan mendaftar ke KUA. Gilang punya kenalan di sana, jadi tidak perlu menunggu lama.
Kurasa sebulan lagi kita bisa mengadakan pernikahan. Kenapa terburu-buru? Apa dia hamil? Wanita itu menunjuk ke arah Riana, bahkan tidak mau menyebut namanya. Ibu gila, ya? Protes gadis itu. Saya hamil? Tentu saja tidak. Itu bukan saya. Biasanya yang terburu-buru itu mereka yang hamil di luar nikah. Orang normal mempersiapkan pernikahan dengan sadar, memikirkan setiap langkahnya, kata Lestari dengan bijaksana, mencoba berbicara dengan tenang. Bima, kamu dengar? Menurut ibumu, kita tidak normal. Aku syok. Bima, kenapa kamu diam? Riana mulai berbicara dengan cepat. Tolong pelankan suaramu, minta Ibu Bima, kepalaku sakit sekali. Bu, kami sudah memutuskan begitu, kata pria itu dengan tenang. Ini tidak bisa ditawar lagi. Kami datang untuk memberitahumu berita ini terlebih dahulu. Terima kasih untuk itu, desah sang ibu. Ia minum teh, mengambil permen dari vas, dan mulai perlahan-lahan membuka bungkusnya. Bu, ibu tidak senang? Tidak ada yang mau dikatakan lagi? Aku senang kalau kamu bahagia. Hanya itu yang bisa aku katakan, jawab Lestari. Nah, karena kalian datang membawa berita, aku juga ingin memberitahukan sesuatu. Pasangan itu menatap wanita itu dengan heran, yang dengan tenang menggigit permen coklat dan menyeruput teh. Mulai Senin, aku pensiun. Aku memutuskan sudah cukup bekerja, saatnya istirahat. Selamat Bu, sudah seharusnya dari dulu. Tunggu, jangan memotong. Dengarkan dulu, kata sang ibu sambil menatap mata putranya. Pertama-tama, aku ingin kamu tahu, aku ingin istirahat dengan baik untuk kesehatan. Jadi, aku berencana membeli paket perjalanan ke Bali. Di sana udaranya bagus, banyak tempat relaksasi, semua fasilitas untuk mengobati rematik dan hipertensiku. Bagus sekali. Aku mendukung ide itu dan senang untuk ibu, jawab Bima. Selama aku di Bali, apartemen ini perlu direnovasi, lanjut Lestari. Jadi aku memutuskan untuk menyewa tim tukang, dan biarkan mereka melakukan semuanya dengan benar, agar nanti aku tidak perlu memikirkan cara merapikan apartemen lagi. Kurasa renovasi ini akan cukup untuk sisa hidupku. Bima mengamati dapur. Apartemen itu memang sudah lama perlu direnovasi. Apalagi sekarang semua orang menggunakan bahan-bahan modern yang indah. Dan jika melibatkan desainer, apartemen 3 kamar mereka bisa menjadi apartemen mewah. Sehubungan dengan itu, Bima, aku ingin memintamu mengembalikan uang yang aku berikan untuk bisnismu. Sekarang aku sendiri yang membutuhkannya. Bima terperangah menatap ibunya, sementara Riana menatap kekasihnya dengan heran. Terlihat jelas bahwa ia bingung. Keinginan ibunya untuk mendapatkan uangnya kembali menjadi kejutan bagi pria itu. Sejujurnya, ia sudah lupa berkat siapa ia bisa memulai dan berkembang dengan sukses, membangun perusahaan dari nol. Aku harap bisa menerimanya minggu depan, karena aku harus membayar paket perjalanan dan memberikan uang muka kepada tim tukang, tambah sang ibu. Wanita itu dengan tenang menghabiskan tehnya, berpura-pura tidak memperhatikan betapa bingungnya putranya. Riana sama sekali tidak mengerti. Yang jelas baginya adalah, sepertinya pernikahan mereka diambang kehancuran. Gadis itu tidak cukup hanya dengan menikah dan menjadi istri Bima. Ia memimpikan pernikahan mewah dengan limusin, restoran, dan banyak tamu. Riana yang pertama kali memecah kesunyian di dapur. Tahu tidak, Bu Lestari, ibu seharusnya malu menagih uang dari Bima. Dia kan anak kandung ibu, bukan peminjam. Lagi pula, kami akan mengadakan acara penting. Apa ibu mau kami merayakan pernikahan kami di warung makan? Diam, kata Bima pelan, tapi Riana sudah tidak bisa dihentikan. Ibu kan sudah tua, tidak butuh banyak. Beli saja paket wisata ke panti jompo di sekitar sini dan istirahatlah sepuasnya, sebulan pun boleh. Renovasi bisa dilakukan 2 atau 3 tahun lagi. Apa ibu mau menerima tamu dari luar negeri sampai harus merenovasi besar-besaran? Diam, Riana. Bima mencoba menenangkan gadis itu. Tidak, Bima, aku tidak akan diam. Aku sebentar lagi akan menjadi istrimu, jadi aku berhak memutuskan kemana uangmu akan dihabiskan. Kalau aku bilang akan ada pernikahan, berarti akan ada. Atau kamu tidak akan pernah melihatku lagi.
Gadis itu melompat dari meja, cepat-cepat mengenakan pakaiannya, dan membanting pintu. Bima baru saja akan mengejarnya, tapi Lestari dengan tegas menghentikannya. "Duduk. Aku belum selesai bicara," katanya. Bingung, pria itu kembali duduk di kursi. "Bu, hal-hal seperti ini seharusnya diberitahukan sebelumnya. Uang itu kan masih berputar. Sebentar lagi aku harus membayar pasokan barang lagi. Itu bukan hanya 1 truk, tapi beberapa. Ibu bisa bayangkan berapa banyak uangnya?" "Aku tidak bisa membayangkannya dan tidak mau memikirkannya," kata Lestari dengan tegas. "Ketika kamu butuh uang, aku memberikannya tanpa menetapkan batas waktu atau syarat apapun. Aku berharap pada kejujuranmu. Sekarang aku yang butuh, dan tolong jangan merusak rencanaku." "Bu, apa rencanaku tidak menarik bagi ibu?" tanya Bima dengan nada marah. "Aku datang padamu, mengatakan aku akan menikah, bahwa Riana dan aku akan merayakan pernikahan di restoran, dan ibu sama sekali tidak bereaksi. Bagaimana aku harus bereaksi, Nak? Ini hidupmu, keputusanmu, apa hubungannya dengan ini? Apa hubungannya? Setidaknya ibu harus senang. Dan paling tidak, membantuku." "Tidak, sayangku. Semua yang harus aku lakukan, sudah aku lakukan untukmu. Kamu sudah dewasa, usiamu sudah mendekati 40. Jadi kata harus sekarang tidak berlaku untukku. Kamu yang sekarang harus menjaga, melindungi, dan menafkahi ibumu di hari tua. Atau kamu punya pendapat lain? Aku tidak melarangmu. Menikahlah sebanyak yang kamu mau, dengan siapapun yang kamu mau. Tapi kembalikan uangku. Dan mari kita akhiri pembicaraan yang tidak berguna ini." Lestari keluar dari dapur dan pergi ke kamarnya. Bima duduk termenung. Ia menghitung-hitung dalam benaknya bagaimana cara keluar dari situasi ini tanpa bertengkar dengan ibu dan Riana, dan tanpa kehilangan keuntungan di perusahaan. Ia memang harus membayar pasokan barang berikutnya, dan itu adalah jumlah yang cukup besar. Ia menekan nomor telepon Riana, memutuskan untuk pergi ke tempatnya untuk membahas semuanya, dan sekalian menginap di sana. Tapi Riana tidak mengangkat telepon. Marah, pikir Bima. Ia mematikan lampu di dapur dan keluar dari apartemen. Masuk ke dalam mobil, pria itu menuju ke rumah kekasihnya. Lampu di jendelanya menyala, Bima melihatnya saat mendekati rumah Riana. Tapi ketika ia menekan bel pintu, tidak ada yang membuka. Pria itu mulai memukul-mukul pintu dengan kepalan tangannya. "Riana, buka. Kita perlu bicara." Terdengar langkah kaki di balik pintu. Bima menghela napas lega. "Ada apa?" tanya Riana dari balik pintu. "Bicara. Kita sudah bicara. Kukira kamu pria sejati, ternyata kamu tidak bisa memutuskan apapun tanpa ibumu." "Aku bisa, sayang." "Buka pintunya," pinta Bima. Pintu perlahan terbuka. Pria itu masuk ke lorong. Riana berdiri bersandar di dinding, cemberut, dan menatap lantai. Dengan seluruh sikapnya, ia menunjukkan betapa marahnya ia pada Bima dan ibunya. "Jangan marah, sayang." Pria itu mencoba memeluknya, tapi Riana mendorongnya. "Coba katakan, kamu mau hidup dengan ibumu atau denganku?" tanyanya. "Tentu saja denganmu, sayang." "Lalu kenapa kamu sama sekali tidak menghargaiku? Apa aku harus menikah dengan Duster? Dan tamu-tamuku akan makan salad Olivier dan kentang dengan bakso di warung makan?" "Jangan khawatir, tidak akan seperti itu. Hanya perlu menunggu sebentar," bujuk Bima. "Aku tidak mau menunggu." "Apa ibumu tidak bisa menunggu dengan keinginan tuanya yang konyol itu?" "Aku tidak tahu, sayang. Tapi kita pasti bisa menemukan solusinya bersama." Ia memeluk gadis itu dan dengan lembut mendorongnya ke kamar tidur. Riana menyerah. Ia tahu semua kelemahan Bima, yang jika ditarik, ia bisa dengan mudah mengendalikannya. Kemudian, sambil berbaring di tempat tidur, mereka menyusun rencana tindakan selanjutnya. "Mungkin kita kirim ibumu ke salah satu kerabatmu?" tanya Riana. "Untuk apa?" Bima tidak mengerti. "Agar tidak mengganggu." "Tidak mengerti, ya? Biarkan dia menginap, sementara kita menikah. Nanti kalau dia kembali, kamu kembalikan uangnya. Atau sebagian utangnya." "Dia tidak punya kerabat." Bima merenung sambil mengisap rokok. "Dia hanya punya ayah dan ibu, tinggal di desa terpencil, tapi sudah lama meninggal.
Aku masih kecil waktu itu. Di mana desa itu? Tanya kekasihnya. Di suatu tempat di Jawa Tengah. Sepertinya, aku tidak terlalu memperhatikan detailnya. Apa setelah kematian orang tuanya, tidak ada yang ditinggalkan untuknya? Kan tidak ada orang lain lagi, dia seharusnya mendapatkan warisan. Jangan bercanda. Warisan apa di desa terpencil? Rumah kecil, mungkin sudah lapuk. Ibu pernah ke makam orang tuanya, katanya hampir semua rumah di desa itu ditinggalkan, sudah mati. Riana bangkit, menatap mata Bima dengan saksama. Di matanya terbaca kemenangan. Nah, itu dia solusinya, sayangku, bisiknya sambil tersenyum. Pada hari yang ditentukan, Bima pulang tepat waktu. Lestari memperhatikan bahwa ia agak aneh, selalu mencoba memberikan sesuatu, membantu mengangkat, lalu mengajaknya minum teh bersama dan mengobrol. Setelah pertengkaran beberapa hari yang lalu, mereka hampir tidak berbicara. Tapi sepertinya putranya sudah sadar dan mengerti bahwa ibunya benar. Bima menuangkan teh yang baru diseduhnya sendiri ke dalam cangkir dan menyodorkan gula kepada ibunya. Bagaimana di perusahaan, Nak? Tanya wanita itu. Semuanya baik-baik saja, seperti biasa, bekerja, maju. Ibu kan tahu, tidak ada langkah mundur, jawab Bima sambil tersenyum. Bagi ibunya, senyumnya tampak agak kaku, tidak wajar. Kamu sedang apa? Aku pergi ke agen perjalanan, Lestari mulai bercerita, tapi putranya memotongnya, meminta handuk bersih untuk tangan. Wanita itu pergi ke kamar, sementara Bima dengan cepat mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan meneteskan isinya ke dalam cangkir ibunya. Itu adalah obat tidur. Teteskan ke tehnya, dia akan tidur selama beberapa jam, Riana menasihati kekasihnya kemarin. Ini, ambillah, sang ibu menyodorkan handuk kepada Bima. Terima kasih, Bu, ucapnya. Sekarang kita bisa minum teh dengan tenang. Sambil mengobrol, wanita itu meminum seluruh isi cangkirnya dan tiba-tiba merasa lemas. Ia bersandar di dinding. Aku merasa tidak enak badan, Bima, katanya. Tapi pria itu sudah mengangkat ibunya dan membawanya ke kamar. Ia membaringkannya di sofa, lalu bergegas ke lorong untuk membuka pintu depan. Sudah tidur? Tanya Riana sambil masuk ke apartemen. Sepertinya sudah tidur. Cepat, kita harus bergegas sebelum dia bangun. Bima menggendong ibunya, sementara Riana mengambil selimut dan bantal dari sofa. Mereka keluar dari apartemen dan turun ke halaman. Pria itu meletakkan ibunya di kursi belakang, menyangga kepalanya dengan bantal, dan menyelimutinya. Membuka bagasi, ia melemparkan pakaian hangat Lestari yang dikumpulkan Riana. Di sebelahnya, ada beberapa kantong berisi bahan makanan, menutup pintu, Bima dan Riana berangkat. Setelah masuk ke jalan tol, Bima menambah kecepatan. Ia melaju sekencang mungkin, takut ibunya akan bangun dan rencana mereka akan gagal. Dalam 5 jam, mereka sampai di desa terpencil tempat Lestari dilahirkan dan dibesarkan. Mereka menemukan rumah orang tuanya. Di kota, salju sudah hampir tidak ada, tapi di sini masih setinggi lutut. Merayap ke gerbang, Bima dengan susah payah membukanya, lalu membuka pintu rumah. Ia kembali ke mobil, menggendong ibunya masuk ke dalam gubuk dan membaringkannya di tempat tidur. Di mana aku letakkan bahan makanan ini? Tanya Riana. Ia berdiri di ambang pintu memegang kantong. Bima menunjuk ke meja. Ia menyelimuti ibunya dengan selimut dan meletakkan mantel di atasnya, agar wanita itu tidak kedinginan. Kita pergi, kata Riana. Mereka menutup pintu dan pergi, menyinari rumah-rumah yang ditinggalkan dan ditutupi papan dengan lampu depan mobil mereka. Ketika bangun, Lestari merasa sangat kedinginan. Ia dengan susah payah membuka mata, kepalanya sangat sakit. Ia mencoba bangkit, tapi jatuh kembali ke tempat tidur, merasa sangat lemah. Di mana aku? Pikir wanita itu. Di sekelilingnya ada dinding kayu. Melalui jendela yang ditutupi papan, cahaya siang yang redup masuk. Butuh beberapa waktu bagi Lestari untuk menyadari bahwa ia berada di rumah orang tuanya. Tapi bagaimana ia bisa berada di sini? Wanita itu tidak mengerti. Hal terakhir yang ia ingat adalah Bima memberinya teh. Dan kemudian, kegelapan. Permisi, ada orang? Terdengar suara seorang pria, dan pintu digedor.
Lestari mencoba menjawab sesuatu, tapi lidahnya seolah menempel di langit-langit mulut. "Halo!" teriak suara dari luar lagi. "Saya di sini," bisiknya dengan suara serak. Tenggorokannya sangat sakit. Pintu terbuka. Di ambang pintu muncul seorang pria berjanggut putih, mengenakan jaket hangat dan topi musim dingin. Melihat seorang wanita terbaring di tempat tidur di bawah tumpukan barang, ia bergegas menghampirinya. "Siapa Anda? Apa yang terjadi?" tanyanya sambil menepuk-nepuk pipi Lestari. "Anda baik-baik saja?" "Dingin," bisiknya. "Tunggu sebentar, saya akan bantu." Pria itu mengambil selimut, menyelimuti Lestari, melepaskan jaketnya, dan menutupi wanita itu, menyelipkannya di bawah sisinya. "Bagaimana bisa Anda berada di sini? Sudah 100 tahun tidak ada orang di sini." Ia menatap pria itu, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pria itu berlari keluar rumah hanya dengan sweater, kembali semenit kemudian dengan setumpuk kayu bakar. Sekarang kita nyalakan tungku, nanti akan hangat. Anda berbaring saja dulu, tunggu sebentar." Beberapa menit kemudian, kayu bakar berderak di tungku. Lestari melihat kilatan api merah yang menembus celah pintu tungku yang sudah sangat miring dan tidak menutup rapat. "Saya lihat Anda memutuskan untuk tinggal di sini, ya? Bahan makanannya banyak sekali." Lestari menoleh dan melihat pria itu sedang memeriksa isi kantong yang ditemukan di atas meja. Ia merasa sedikit lebih hangat dan mulai sadar. Wanita itu mengerti. Bima membawanya ke sini untuk meninggalkannya. Ia akan menentang pernikahannya dan juga menuntut pengembalian uang. Sementara itu, pria asing itu meletakkan ransel kain di atas meja. "Sekarang saya akan buatkan teh panas, Anda akan cepat hangat," katanya. Ia mengeluarkan termos dari ransel, membuka tutupnya yang berfungsi sebagai cangkir, dan menuangkan minuman panas yang harum ke dalamnya. Sambil duduk di samping Lestari di tempat tidur, ia membantunya bangkit. "Ini, minumlah. Sangat enak, terima kasih." Setelah minum beberapa teguk, wanita itu berterima kasih. "Ini apa?" "Ini saya buat sendiri. Ada mawar liar, hawthorn, dan beberapa herbal lain," jawab pria itu. "Sudah lebih baik, saya sudah hampir hangat sepenuhnya. Tadi saya lewat, lihat ada jejak mobil. Dari situ ada jejak kaki menuju rumah ini." Pria asing itu mulai bercerita. "Rumah ini sudah 100 tahun kosong, tapi tiba-tiba ada tamu. Jadi saya putuskan untuk mampir dan memeriksa siapa yang datang." "Ternyata Anda sendiri siapa?" tanya Lestari. Setelah minum teh panas, ia merasa lebih segar. Sakit kepalanya hilang entah kemana. "Oh, maafkan saya, orang tua bodoh ini." Pria itu mulai meminta maaf. Lupa memperkenalkan diri. "Saya Haryo, penjaga hutan di sini." "Haryo? Aneh sekali," kata Lestari sambil berpikir. "Kenapa aneh?" Pria itu tidak mengerti. Lestari duduk di tempat tidur. Ia merasakan kehangatan di dalam rumah dari derak kayu di tungku. Tidak hanya tubuhnya yang hangat, tapi juga jiwanya. Ia mengamati ruangan itu. Wallpaper yang pudar hampir terkelupas dari dinding, langit-langit lembab, dan di jendela tergantung tirai tua. Ibunya yang menjahitnya ketika ia masih kecil. "Ini rumah saya, Anda tahu? Saya dibesarkan di sini, tinggal bersama orang tua saya, kemudian saya pergi ke kota untuk sekolah, dan menetap di sana. Dan ayah saya namanya juga Haryo, dulu dia juga penjaga hutan di sini. Semua orang di sekitar sini menghormatinya, dia orang yang sangat baik." Haryo awalnya mendengarkan dengan heran, lalu tiba-tiba tertawa. "Jadi, saya juga penjaga hutan. Kebetulan sekali. Saya tidak akan pernah menyangka. Tentu saja, saya pernah dengar bahwa dulu ada penjaga hutan yang sangat baik di sini, tapi saya tidak tahu kalau nama kami sama." Haryo tertawa lagi. "Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Di mana kerabat Anda? Mobil yang Anda tumpangi, saya kan lihat jejaknya. Sepertinya Jeep atau SUV." "Saya tidak tahu," kata Lestari dengan sedih. "Sepertinya, saya tidak punya kerabat lagi." Melihat kenalan barunya menjadi sedih, penjaga hutan itu memegang tangannya. "Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup." Ia bangkit,
meletakkan tangan di pinggang, dan dengan suara ceria berkata, "Karena Anda memutuskan untuk tinggal di sini, kita harus merapikan rumah ini, dan saya akan membantu Anda. Tidak keberatan, kan?" "Tentu saja tidak." Lestari tersenyum. "Siapa yang akan menolak bantuan dalam keadaan seperti ini? Terima kasih." Sepanjang hari, Haryo dan Lestari merapikan rumah. Pertama-tama, pria itu mencabut papan-papan yang menutupi jendela, memperbaiki pintu yang miring. Lestari mulai membersihkan lantai dan jendela. Setelah melepaskan tirai tua, ia menuangkan air ke dalam baskom dan bersiap untuk mencucinya. Tapi Haryo menghentikannya. "Barang setua ini tidak pantas digantung di rumah, Bu Lestari." "Lalu bagaimana? Saya akan hidup tanpa tirai?" "Kita akan pasang yang baru," kata Haryo dengan yakin. "Di mana kita akan mendapatkannya?" Wanita itu terkejut. "Kalau kita cari baik-baik, pasti ketemu," jawab penjaga hutan itu dengan nada misterius. Lestari mengangkat bahu dengan tidak mengerti. Hari menjelang sore. Lestari sudah sempat merebus kentang, memotong sosis, dan membuka sekaleng kornet. "Anak Anda perhatian sekali, ya." "Tidak tega meninggalkan ibunya di hutan tanpa makanan," sindir Haryo. Tapi ia langsung menyesalinya. Lestari kembali murung, termenung. "Begitulah. Membesarkan anak satu-satunya, tidak pernah pelit padanya, dan dia membawamu ke hutan, ke gubuk yang dingin. Jangan khawatir. Di mana-mana ada orang hidup. Dan Anda di sini adalah orang sini. Ini kan tanah air Anda. Dan hutan Jawa ini memiliki semacam ingatan leluhur. Ia melindungi mereka yang lahir dan dibesarkan di bawah pohon-pohon pinusnya. Semuanya akan baik-baik saja, saya tahu." Pria itu tersenyum. Lestari berpikir, apa yang membawanya ke sini? Dia pasti bukan orang lokal. Lestari dan Haryo menjadi teman. Penjaga hutan itu setiap hari mengunjungi wanita itu, membantunya dalam pekerjaan rumah tangga. Haryo memperbaiki perabotan yang masih mengingat Lestari kecil, membawakan air, membantu dengan kayu bakar. Lestari memberinya makan siang yang lezat. "Saya lihat di beberapa rumah ada lampu menyala, ada orang tinggal. Rupanya mereka tidak pergi?" tanyanya suatu kali pada Haryo. "Masih ada sekitar 10 rumah yang dihuni di seluruh desa," jawabnya. "Kebanyakan mereka yang sudah tidak dibutuhkan oleh anak-anak mereka atau orang-orang tua yang kesepian." "Apa yang mereka lakukan di sini?" "Ada yang memelihara ternak, kebun juga memberi makan. Mereka pergi ke hutan, mengumpulkan buah beri dan jamur, menangkap ikan di danau, lalu dijemur dan diasap. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini. Televisi pun tidak selalu ada sinyal." "Apa di rumah-rumah ada televisi?" Lestari bersemangat. Ia bosan sendirian. Ia juga merindukan sinetron yang biasa ia tonton di kota pada malam hari. "Ada, tapi sinyalnya kadang-kadang hilang. Terutama di musim dingin." Lestari tiba-tiba bangkit dari meja dan berjalan ke lemari. Di sana tergeletak pakaian yang dilemparkan Bima dengan tergesa-gesa ke dalam kantong. Di antara pakaian-pakaian itu, ia menemukan kartu ATM-nya, yang seharusnya menerima gaji terakhir dan uang pensiunnya. Ia menyodorkan kartu itu kepada penjaga hutan. "Apa ini?" Pria itu tidak mengerti. "Ini kartu saya. Saya mohon, ayo kita ke toko dan belikan saya televisi. Tolong." Pintanya sambil menangkupkan tangan di dada. Haryo berpikir. Toko terdekat berjarak sekitar 80 km. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu seharian. Tapi Lestari menatapnya dengan mata memohon sehingga ia tidak bisa menolaknya. "Baiklah, kita pergi besok dengan mobil saya," setuju pria itu. Lestari tersenyum gembira. Ia semakin menyukai pria kuat dengan nama yang begitu akrab ini. Ia sangat mengingatkannya pada ayahnya. 2 bulan berlalu, musim panas tiba. Suatu malam yang hangat, Haryo dan Lestari minum teh di halaman. Penjaga hutan itu membuat meja kecil, dan Lestari merajut taplak untuknya. Pohon-pohon berdesir pelan di sekitar mereka. Menikmati kebersamaan yang menyenangkan dan ketenangan, wanita itu tiba-tiba berpikir bahwa tidak ada yang terjadi begitu saja. Mungkin sudah sejak lama ia harus kembali ke sini. Ia sendiri heran pada dirinya sendiri.
Ia suka menyiapkan kebun untuk ditanami, suka menata rumah, menciptakan kenyamanan. Lestari, panggil Haryo. Kita berdua sudah tidak muda lagi. Hidup di sini seperti pertapa, sepertinya tidak bosan. Bagaimana bisa bosan? Sebentar lagi kebun akan kutanam, lalu akan kurawat, jawabnya. Ya, kebun tentu saja kegiatan yang bagus. Wanita itu menatap Haryo dengan heran. Di matanya yang baik, ada begitu banyak harapan, kehangatan jiwa, dan pengalaman hidup. Kita kan sudah hampir tidak pernah berpisah, Haryo. Maksudku, ayo kita hidup bersama. Mengurus rumah tangga, dan di malam hari menonton sinetronmu. Ia tampak begitu menyentuh dalam ketidakpastiannya sehingga Lestari tidak tahan dan mengulurkan tangannya. Ayo, Haryo. Berdua memang lebih menyenangkan. Tanpa menyembunyikan kegembiraannya, pria itu memeluk Lestari, memeluknya erat, dan mengelus rambutnya yang memutih. Suatu hari, setelah kembali dari hutan, Haryo membawa seekor anak harimau Sumatera kecil ke rumah. Hewan itu terluka, tampak lemah, hampir mati. Ada apa dengannya, Haryo? Tanya Lestari, menyingkirkan baskom berisi cucian. Terkena jerat, mungkin masih kecil dan ceroboh. Sepertinya para pemburu liar kembali beraksi. Terpaksa aku menyelamatkan anak ini. Wah, anak kucing. Dia lebih besar dari kucing dewasa. Tolong ambilkan kotak P3K, pinta Haryo. Ia membersihkan luka di kaki harimau, memberinya salep, dan membalutnya. Biarkan dia tinggal di sini dulu, nanti kita lihat. Untuk anak harimau itu, kandang anjing tua diubah. Papan-papannya harus diganti, dan dibuat kandang dari jaring kawat. Anak harimau itu diberi nama Muhtar, seperti nama pemilik kandang sebelumnya. Bedanya, Muhtar yang dulu adalah anjing, bukan kucing liar. Hewan peliharaan itu ternyata sangat jinak. Ia selalu menjilati tangan Lestari ketika wanita itu mengelusnya dan mengganti perbannya. Beberapa hari kemudian, Haryo kembali dengan sebuah kotak besar. Di dalamnya ada sekitar 10 ekor anak ayam. Ini, ayam petelur, katanya dengan bangga, menunjukkan anak-anak ayam yang bersembunyi di dasar kotak kardus kepada Lestari. Sekarang kita akan selalu punya telur segar. Ya Tuhan, Haryo, di mana kita akan memelihara mereka? Lestari menepuk tangannya. Itu bukan masalah. Besok pagi aku akan mulai membangun kandang ayam, lalu aku akan membangun kandang sapi, kita akan memelihara sapi, kambing, angsa, babi. Kita akan punya peternakan sendiri. Lestari hanya bisa menggelengkan kepala, tersenyum, dan senang dengan kerajinan penjaga hutan itu. Mendapatkan izin untuk membangun kandang ternak tidak menjadi masalah baginya, jadi Haryo memutuskan untuk tidak tanggung-tanggung. Hanya dalam sebulan, di halaman rumah tidak hanya tumbuh kandang sapi, kandang ayam, kandang angsa dan bebek, serta kandang kelinci, tetapi juga sebuah sauna baru. Kebahagiaan Lestari tidak terkira ketika asap pertama kali keluar dari cerobongnya. Nanti rumahnya juga kita perbarui, selagi masih ada tenaga, semuanya akan kulakukan, janji Haryo. Sebulan sekali, Lestari dan Haryo pergi ke kota untuk mengambil uang dari kartu ATM Lestari dan gaji Haryo. Sekalian mereka mampir ke pasar, menjual telur, susu, dan daging unggas kepada para pedagang. Harganya tidak tinggi, tapi mereka tidak mau berdagang sendiri. Mereka harus kembali dan mengurus peternakan. Setelah membeli barang-barang yang dibutuhkan, mereka pulang. Suatu hari, dalam perjalanan pulang, mereka melihat sebuah mobil di jalan hutan. Itu bukan mobil orang sini, mungkin turis, duga Haryo dan melambatkan laju mobilnya di samping mobil asing itu. Selamat malam, butuh bantuan? Seorang pria berusia sekitar 40 tahun mendekati Haryo. Iya, mobilnya mogok. Sudah kucoba, tapi tidak mau menyala. Coba saya lihat, usul penjaga hutan itu. Ia melihat ke bawah kap mobil, menyentuh dan menggerakkan sesuatu. Parah ini. Perlu diperbaiki. Di mana bisa diperbaiki di sini? Tanya pria itu. Saya lihat di GPS, tidak ada pemukiman terdekat. Dari mobil pria asing itu, 2 anak laki-laki berusia sekitar 8 dan 10 tahun melompat keluar. Di belakang mereka, muncul seorang wanita.
Haryo memandangi keluarga itu dan dengan tegas berkata, "Ayo ikut kami. Menginap di tempat kami. Besok pagi aku akan membawamu ke bengkel. Punya tali derek?" Pria-pria itu mengaitkan mobil dengan tali derek dan semua orang duduk di tempat masing-masing. Haryo menderek mobil yang rusak itu sampai ke desa. "Sudah sampai. Lestari, persilakan tamu masuk," kata Haryo. Lestari membawa wanita dan anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Ternyata mereka datang dari jauh, sudah lama ingin melihat tempat-tempat wisata di Jawa Tengah, tapi mobilnya mogok. "Nama saya Wulan," wanita itu memperkenalkan diri. "Dan ini putra-putra kami, Pasha dan Kiko." Anak-anak itu duduk di dekat kandang harimau, mengamatinya dengan heran. Sebenarnya, semua yang ada di rumah dan halaman ini tampak aneh bagi mereka. Malam harinya, semua orang berkumpul di meja di luar. Haryo dan suami Wulan, Adit, memanggang daging di atas panggangan, sementara para wanita menyiapkan sayuran dan lalapan. Untuk acara ini, Haryo mengeluarkan sebotol minuman keras entah dari mana. "Untuk perkenalan, untuk pertemuan kita, dan agar mobil kalian cepat diperbaiki," katanya sambil menuangkan ke dalam gelas kecil. Semua yang hadir mendukungnya. Malam itu sangat menyenangkan. Wulan menidurkan anak-anaknya. Setelah berlarian, mereka hampir tidak sempat sampai ke tempat tidur. Tuan rumah dan para tamu terus duduk mengobrol sambil minum teh herbal yang harum. Keesokan harinya, mobil Adit dibawa ke bengkel. Ternyata baru akan selesai keesokan harinya, dan para pria kembali ke rumah Haryo dan Lestari. Para tamu terlihat menyemarakkan kehidupan tuan rumah. Sepanjang hari, anak-anak bermain dengan hewan, memberi makan kelinci dengan wortel, membawa rumput untuk sapi, dan mengumpulkan telur di kandang ayam, kemudian mereka minum susu segar. Adit dan Haryo membelah kayu bakar dan menumpuknya dengan rapi. Para wanita memasak. Sore harinya, semua orang pergi ke danau, berenang, dan naik perahu. Dan saat kembali, sauna khas Rusia yang sesungguhnya sudah menanti mereka. Ini adalah akhir pekan yang luar biasa. Terima kasih, para tamu berterima kasih kepada tuan rumah yang ramah. Ini adalah akhir pekan yang luar biasa. Kami bahkan tidak bisa membayangkan bahwa di sini ada liburan yang begitu menyenangkan. Kami sangat senang, teriak anak-anak serempak. "Datang lagi ke sini," kata Haryo sambil menjabat tangan Adit sebagai salam perpisahan. "Jangan ragu, kami akan datang dan membawa teman-teman kami," janji pria itu. Melihat mobil teman-teman barunya menjauh, Haryo berkata kepada Lestari, "Sepertinya, Lestari, sudah saatnya kita mulai membangun pondok-pondok untuk tamu." Sepanjang musim panas, Lestari sibuk dengan kebun, memanen, dan membuat persediaan untuk musim dingin. Haryo dengan serius mulai membangun paviliun tambahan di rumah. Ia suka menerima tamu. Dalam hatinya, ia berharap Adit akan menepati janjinya dan datang berlibur ke tempat mereka. Pria dan wanita itu bersama-sama pergi ke hutan mencari buah beri dan jamur, membuat selai, dan mengasinkan sayuran. Dan selama musim dingin yang panjang, Lestari memintal benang dari wol kelinci, merajut kaos kaki hangat, sarung tangan, dan barang-barang lainnya. Begitulah musim dingin berlalu, dan kemudian musim semi. Peternakan pasangan lansia itu perlahan-lahan berkembang, dan pekerjaan menjadi lebih banyak. Suatu malam, mereka sedang menyelesaikan menanam kentang ketika tiba-tiba beberapa mobil mendekati rumah satu persatu. "Siapa itu, Haryo?" Lestari bingung. "Coba kita lihat." Haryo berjalan ke gerbang. Seorang pria berjalan menemuinya. "Itu Adit." "Halo, tuan rumah," teriaknya saat melihat Haryo. "Apa kabar?" "Baik, baik, alhamdulillah." "Lestari, lihat siapa yang datang." Pria-pria itu berpelukan, gembira bertemu kembali. "Mau menginap?" "Aku mau menginap seminggu, memancing, berjalan-jalan di hutan, santai saja." "Kenapa bertanya? Kami selalu senang dengan tamu seperti kalian." Haryo tersenyum sambil menepuk pundak Adit. "Hanya saja, Haryo, aku tidak sendirian." "Mau menerima kami? Berapa banyak kalian?" tanya penjaga hutan itu. "Ini semua ke tempat kita?" "Iya." Dari mobil-mobil mulai berhamburan orang-orang.
pria, wanita, anak-anak. Lestari hanya sempat terkesiap ketika ia dikelilingi oleh wanita-wanita muda, menjabat tangannya dan menyebutkan nama mereka, bertanya di mana harus meletakkan barang-barang dan bahan makanan. Ke dalam, nona-nona, ke dalam, jawab Lestari yang sempat bingung. Perlahan-lahan, semuanya menjadi tenang, tidak ada lagi keramaian. Para wanita mulai memasak, sementara para pria mendirikan beberapa tenda di halaman. Pintar sekali mereka, pikir Lestari. Anak-anak ditidurkan di dalam rumah, sementara orang dewasa menginap di halaman. Keriuhan, keceriaan, dan kegembiraan dari suara anak-anak memenuhi rumah Lestari dan Haryo yang sebelumnya sepi selama seminggu penuh. Anak-anak dengan senang hati memberi makan hewan, pergi ke danau bersama orang tua mereka, bermain di luar gerbang. Para wanita membantu Lestari, meskipun ia menolak bantuan. Orang-orang kan datang untuk berlibur. Dan para pria selalu punya pekerjaan sepanjang hari, dan semuanya mereka lakukan dengan gembira. Haryo bahkan membawa para tamu berburu. Dan memancing, mereka sangat menyukainya. Sebagai salam perpisahan, Lestari menyiapkan hadiah untuk para tamu, kaos kaki dan sarung tangan dari wol kelinci, selai dari buah beri hutan, jamur acar, dan ikan asap yang ditangkap sendiri oleh para tamu. Mereka berpelukan lama, dan tidak bisa berpisah, tuan rumah dengan para tamunya. Mereka menjadi begitu akrab selama seminggu itu. Dan ketika orang-orang kota pergi, Lestari menemukan uang di bawah taplak meja di kamar dan sebuah kartu pos dengan ucapan selamat dan harapan untuk bertemu lagi. Nah, kita sudah mendapatkan uang pertama dari peternakan kita, Haryo tersenyum gembira. Ia merasa bahwa akan ada tamu-tamu baru di rumah ini, dan ia tidak salah. Seminggu kemudian, datang lagi rombongan lain dari 3 keluarga. Kami dari Adit. Dia bilang liburan di sini sangat menyenangkan. Seorang pria bernama Wawan memulai percakapan. Liburan yang bagus. Silakan masuk ke halaman, Haryo mempersilakan. Kabar baik cepat menyebar, dan kebaikan menarik kebaikan. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Sekarang dari bulan Mei hingga September, turis dari berbagai kota terus-menerus datang mengunjungi Lestari dan Haryo. Ada yang hanya sehari 2 hari, ada yang seminggu. Haryo berhasil membangun beberapa pondok musim panas, membeli 2 perahu, dan memasang tempat pengasapan. Orang-orang dari kota metropolitan dan kota-kota yang bising suka berlibur di tengah alam liar yang belum tersentuh manusia. Tuan rumah tidak meminta bayaran untuk menginap dan tidak menetapkan tarif apapun, karena para tamu banyak membantu mereka. Tapi para turis selalu meninggalkan uang yang diinvestasikan Haryo untuk bangunan baru, membeli pakan ternak, dan barang-barang lain yang dibutuhkan. Hari itu, mereka sedang menunggu tamu berikutnya. Lihat, ada yang datang, teriak Haryo kepada wanita itu. Sepertinya tamu kita. Di gerbang, sebuah jeep hitam berhenti. Seorang pria keluar dari sana. Ia menatap dengan heran pada rumah yang kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan tamu kita. Itu anakku yang datang, bisiknya pelan, menutupi matanya dari sinar matahari dengan tangan. Ia maju beberapa langkah, tersenyum, dan menundukkan kepala. Selamat datang, nak. Melihat ibunya yang sehat, cantik, dan ceria, kaki Bima lemas. Ia memeluk ibunya dan menangis terseduh-seduh. Sambil mengelus kepala putranya, Lestari berkata dengan suara lirih, kata-kata yang pernah diucapkan Haryo kepadanya, ini tanah air kita, nak, hutan Jawa ini memiliki semacam ingatan leluhur. Ia melindungi mereka yang lahir dan dibesarkan di bawah pohon-pohon pinusnya. Semuanya akan baik-baik saja, saya tahu.